Halo teman-teman, selamat pagi. Kita kembali ke tempat ini lagi ya teman-teman. Tahu teman-teman ya kita lagi di mana? Nih, kita lagi di Kampung Rawa. Penasaran kan teman-teman? Kita bakal beranjak di tempat siapa? Nah, ikuti terus keseruan kita ya. Kita kembali lagi ke Kampung Rawa, teman-teman. Hari ini kita akan ke salah satu tempat beranjang yang cukup fenomenal juga. Dan cukup nyentrik. Nah, mungkin dari teman-teman juga pernah beranjang di tempat ini juga. Hari ini kita sampai ke Kampung Rawa sekitar pukul 7 pagi. Kali ini kita akan beranjang di tengah Danau Rawa Pening sampai nanti sore sekitar jam 5. Untuk cuaca di hari ini terlihat cukup bagus ya teman-teman. Mudah-mudahan hari ini cuacanya bagus sampai nanti sore. Dan seperti biasa teman-teman, target kita hari ini adalah ikan toman. Oke teman-teman, kita sudah kembali lagi ke Kampung Rawa ya. Nah, sebelumnya kita ke Kampung Rawa itu pernah ke tempatnya Pak Mambo. Terus pernah juga ke tempatnya Pak Adi ya. Nah, kita sekarang berkesempatan mampir di salah satu tempat beranjang yang lumayan viral juga ya. Nah, mungkin salah satu dari teman-teman udah pernah juga coba beranjang di sini ya. Kebetulan sekarang cuacanya cukup bagus teman-teman. Kita lihat nggak ada angin, blowernya nggak kencang, yang mudah-mudahan sampai nanti siang sampai nanti sore kita pulang mudah-mudahan cuacanya bagus. Nah, teman-teman pasti penasaran kan kita beranjang di mana? Nah, ikuti terus keseruan kita dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe Bang Apai di subscribe dulu. Sebelumnya kalau kita beranjang via Kampung Rawa, kita naiknya via Tanggul Sawah. Tapi sekarang bergeser lebih ke barat dekat dengan taman. Tempat ini sebelumnya adalah sawah, tapi karena luapan air cukup besar sehingga sekarang sawah-sawahnya sudah tertutup semuanya. Di sana kita juga sempat ketemu sama Pak Mambo yang akan mengantarkan peberanjang yang akan ke tengah. Sambil nunggu jemputan datang, kita sambil ngobrol-ngobrol juga dengan para peberanjang yang berangkat tadi malam. Ternyata dapatnya masih kurang memuaskan, hanya ikan kecil-kecil saja yang bisa dibawa pulang. Waduh, apakah ini pertanda buruk ya teman-teman? Hari ini yang berangkat beranjang cukup ramai teman-teman. Jadi untuk ke tengah sana, kita harus mengantri terlebih dahulu. Setelah kita menunggu sekitar 30 menit, akhirnya jemputan kita datang teman-teman. Nah teman-teman pasti nggak asing ya dengan perahu yang satu ini. Perahu warna biru dengan logo unik yang ada di perahunya. Ya, ini adalah Hanoman. Jadi hari ini kita akan beranjang di Gubuk Hanoman teman-teman. Oke teman-teman, kita udah di perjalanan ya. Nah, hari ini kita akan beranjang di Beranjang Hanoman. Nah, di Beranjang Hanoman ini salah satu tempat beranjang yang fasilitasnya ramah untuk anak dan salah satu yang punya safety ya. Karena apa? Nih, ini yang paling penting banget ya, beberapa pemilik beranjang itu masih belum menyediakan pelampung buat yang nggak bisa berenang ya. Karena teman-teman juga tahu ya kemarin yang ada tragedi yang ada di Rawasari. Ya teman-teman ngerti sendirilah. Tenggelam di tengah-tengah danau. Karena kita bermain itu di tempat alam ya teman-teman. Jadi jangan main-main sama alam. Utamakan keselamatan, jangan lupa pelampung. Dan ini juga mungkin pesan juga buat para pemilik beranjang ya, tolong disediakan pelampung biar kita yang mau beranjang, yang mau wisata itu juga merasa aman dan juga nyaman. Nah teman-teman, kita akan beranjang sampai nanti sore ya. Kira-kira kita bakal dapat banyak atau enggak hari ini. Tadi sempat ketemu dengan beberapa teman-teman juga yang udah beranjang tadi malam, berangkat pagi pada gabluk. Tapi mudah-mudahan kita nggak gabluk di Hanoman ya teman-teman. Ikuti terus keseruan kita ya. Jangan lupa di subscribe Bang Ape. Kita udah sampai teman-teman. Ternyata nggak terlalu jauh dari ini ya, dari dermaga tempat buat berangkat. Ini tempat kita beranjang nanti sampai sore. Gubuknya Gubuk Hanoman. Jadi Hanoman tuh gubuknya banyak ya. Nah, kita sekarang sedang berada di Gubuk Hanoman 4. Kita akan coba review Gubuk Hanoman 4 seperti apa. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di Gubuk Hanoman 4. Gubuknya banyak banget, salah satunya ya, yang paling dekat adalah Hanoman 4 ini. Nah, kita nanti akan beranjang sampai sore nanti, mudah-mudahan kita bisa dapat banyak ya.
cuacanya bagus banget hari ini ya. Tapi karena kita baru sampai, jadi kita akan review terlebih dahulu. Teman-teman pasti penasaran kan Gubuk Hanoman itu seperti apa dan fasilitasnya apa aja. Kita cek langsung. Kita langsung ketemu di ruangan apa ini ya? Tempat buat santai-santainya ya. Cukup luas sekali, teman-teman. Kalau di sini sekitar 5 atau 7 orang masih bisa naik. Ini aku sama teman-temanku ini berlima ya. Ini gubuknya masih aman kalau berlima, tapi kalau teman-teman mungkin mau lebih dari 5 orang, 7 sampai 10 orang kayaknya masih aman ya. Nah, terus kita akan lihat ini adalah tempat istirahatnya. Tempat istirahatnya. Oh, ini ada price listnya juga teman-teman. Ini teman-teman kalau pengen booking beranjang di Hanoman ya, teman-teman ada price listnya di sini. Itu ada dari setengah hari bisa, mau pagi bisa, mau sore juga bisa, mau 24 jam juga bisa. Ini udah ada price listnya juga, harga-harganya juga sudah, teman-teman bisa nanti cek harganya. Nah, kita ke tempat yang pertama. Ini adalah ruang buat istirahat, buat tidur-tidur ya. Ini ada apa aja di dalamnya ya. Ini udah dilengkapi sama kasur teman-teman. Wah, ini enak banget nih kalau mau, iya, aduh. Ya maksudnya kayak gitu. Kalau mau istirahat ini udah nyaman banget teman-teman. Udah ada kasurnya, ada bantalnya, tempatnya juga bersih dan aman sih nih teman-teman. Kalau misalkan hujan ya, itu udah aman banget. Di sebelah sini juga ada sound systemnya, ada baterai kalau teman-teman mau dengarkan musik ya. Ini udah gede juga ini ya. Oh, ini bisa karaoke juga teman-teman. Udah disediain juga ini mic-nya. Banget ya. Ini ciri khasnya dari Hanoman ya. Ada ukiran Hanomannya. Jadi sangat identik sekali ya. Kita coba cek yang belakang ya, ada apa aja. Di sebelah sini ada tempat buat santai-santai juga. Ada kursinya teman-teman kalau mau sambil menikmati sore hari atau sunset atau sunrise gitu ya. Nah, bisa sambil duduk-duduk di sini. Ramah anak juga karena ini ada pagarnya ya. Jadi kalau bawa anak-anak nggak takut kalau jatuh kayak gitu ya. Ya walaupun nggak full ya, tapi ini sudah cukup aman ya. Nah, kita cek yang sebelah sini ada tempat buat masak. Nah, ini tempat masaknya udah dilengkapi sama kompor gas ya. Ini kompor gasnya unlimited, nanti kalau habis nanti kita bisa minta lagi nanti sama yang punya Hanoman. Dan alat makan juga sudah ada ya. Buat alat masak juga sudah lengkap. Air juga disediain teman-teman, bukan air keran ya, ini airnya air isi ulang. Jadi airnya juga bersih. Di sebelah sini. Nah, sebelah sini kalau teman-teman mulus atau kebelet, nah teman-teman bisa buang airnya di sini. Jadi aman. Nggak malu, terutama buat yang cewek ya. Ramah keluarga, ramah anak, dan tempatnya luas, mantap banget. Mudah-mudahan kita bisa dapat toman di sini. Dari kemarin pengen dapat toman, nggak dapat toman. Oh ya teman-teman, karena kita baru sampai ya, kita juga belum ngapa-ngapain, kita langsung coba tarikan yang pertama. Tarikan pertama di Gubuk Hanoman. Kita lihat ya. Tarikan pertama kita jarang banget dapat ikan langsung babon gitu ya. Paling cuma dapat ikan merah, terus paling juga anak mujair. Kita lihat ya di Gubuk Hanoman ini, apakah kita bisa langsung dapat babon. Nah, kalau teman-teman nonton video ini sampai selesai dan bisa menjadi saksi kita dapat babon di sini, teman-teman adalah yang pertama. Tarikannya enteng teman-teman, dan kayaknya nggak terlalu dalam sih ini. Kita lihat ya, ini kayaknya nggak sampai sedalam yang di Galwuni atau yang di Gubuk Hasana kemarin. Galwuni itu 4 meteran, yang Gubuk Hasana tuh 4 meter lebih. Tarikannya enteng, kita coba cek ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikan pertama, silahkan buat yang mau lompat. Wah, ini jaringnya masih baru teman-teman, jaringnya masih bagus ini. Kalau ada babon aman, ini nggak akan lewat ini. Kayaknya ikan. Wah tuh, ada yang lompat teman-teman.
Ada yang lompat tadi ke situ. Berarti ada ikannya nih. Wah, tuh kan ada kan? Ada tuh kan? Ayo ke sini. Dapat ikan. Aduh, ikan merah ternyata. Nggak apa-apa lah. Daripada kosong. Nah, kita dapat ikan merah ya. Ini kita cek. Kecil-kecil. Sebelah sini ada juga tadi. Kita coba cek lagi ya. Yang sebelah sini. Tadi lompat yang sebelah sini. Aduh, lewat ternyata teman-teman. Tarikan yang pertama kita dapat ikan kecil, ikan merah. Kita coba cek yang sebelah sana ya. Siapa tahu ada yang babon langsung. Kita coba cek sebelah sini teman-teman. Di sana tadi poin 1, kita coba cek sini. Mudah-mudahan ada yang besar ya. Ayo lompat yuk. Itu sebelah sana ada kayak rumpon ya. Jadi kayaknya buat sarang ikan juga itu. Kayak bekas gubuk gitu, tapi gubuk hanyut gitu. Ayo, yang mau lompat silahkan. Aduh, nyangkut teman-teman itu. Ada yang nyangkut di sana satu. Sebelah sini coba. Ayo. Apaan ini? Oh, ini kayak pelet. Bom itu. Nggak ada teman-teman, kita dapat satu ikan kecil, tapi ini pertanda baik ya. Biasanya terakhir kita di Gubuk Hasanah tarikan pertama itu ada ikan kecil dan kita bisa dapat ikan lumayan besar juga di sana. Nah, ini pertanda baik ya teman-teman. Kita lihat apakah kita bisa dapat babon di sini dan tujuan utama kita yaitu Toman. Saksikan terus channel Bang Ape. Tarikan pertama kita di Gubuk Hanoman 4 ini, kita dapat ikan merah 1 ekor. Nah, apakah ini adalah pertanda bahwa kita akan poin di Gubuk Hanoman ini? Mudah-mudahan ini adalah pertanda baik ya teman-teman. Karena sebelumnya waktu kita di Gubuk Hasanah, tarikan pertama kita juga dapat ikan kecil. Tapi kita pulangnya bawa ikan yang lumayan babon-babon. Kita berharap sekali di Gubuk Hanoman ini kita bisa membawa pulang ikan babon-babon juga teman-teman. Tapi alam berkehendak lain. Tiba-tiba cuaca tidak mendukung teman-teman. Angin begitu kencang dan ombak juga cukup besar. Teman-teman, ini udah jam 12 ya. Kita sempet narik dari pagi tadi ya. Itu dapat ikan kecil-kecil cuman berapa ekor doang. Yang gede belum ada yang naik. Dan tadi kan cuacanya waktu kita berangkat ke sini tuh bagus banget ya cuacanya. Anginnya nggak ada, terus cuacanya langitnya terang, bagus. Tapi sekarang malah jadi kenceng banget kayak gini nih anginnya. Jadi agak susah, dari tadi nggak dapat ikan. Kita udah tarik beberapa kali. Ini kita coba sambil tarik lagi lah. Soalnya kalau nggak ditarik kan sayang ya. Coba kita tarik lagi lah. Ya memang karena cuacanya aja ya. Jadi agak susah kayak gini. Kita coba cek. Tuh dia tuh. Pada ini jaringnya juga kebawa angin kayak gitu. Nuruninnya juga ini teman-teman. Jadi nyangkut-nyangkut gitu. Agak susah. Repot emang kalau lagi angin-angin kayak gini. Nggak hujan tapi angin-angin. Kosong-kosong terus dari tadi, nggak ada ikan. Ini karena dari tadi kita nari nggak ada dapat ikan, jadi kita akan masak aja teman-teman. Tadi sempat bawa ayam fillet sama ikan ya, jadi kita akan masak di sini aja karena kita udah lapar juga kan, ini udah siang kebetulan. Oh ya, kita akan update untuk hasil sementara kita ya. Ya, cuman beberapa tapi oke lah. Nih kita spill hasil hari ini teman-teman. Dapatnya cuma ikan kecil-kecil beberapa ekor doang. Tuh lihat nggak? Nih yang kita dapat tadi itu ikan merah, terus malah ada sapu-sapunya tadi. Tuh dapatnya cuma segini teman-teman. Ikan kecil-kecil. Sapu-sapu ikan merah sama ikan putih. Ikan putihnya pun rusak kayak gini. Itu ya.
Mudah-mudahan anginnya nggak lama, terus kita bisa dapat tambahan nanti, terutama di jam-jam sore ya. Yuk, Gubuk Hanoman New Year Magic. Kita sudah sempat coba tarik beranjangnya beberapa kali teman-teman sampai siang ini. Dan kita hanya dapat ikan kecil-kecil itu saja. Sampai akhirnya teman-teman juga pada lapar karena sudah siang ya, sudah jam makan siang. Jadi kita akan masak terlebih dahulu teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masak di sini ya teman-teman, di Gubuk Hanoman ini. Nah, kita masaknya yang pertama kita pakai nasi ini. Kita pakai nasi biryani. Nah, nasi khas India ya. India apa Timur Tengah sih untuk nasinya? Ngiler banget pengen cobain, penasaran sama nasi kebuli ini. Nah, ini nasi kebulinya aku beli itu di online ya. Aku beli di online dan harganya murah kok teman-teman. Ini tuh bisa buat 3 porsi, bisa buat 3 orang. Beratnya 220 gram. Jadi bentuknya isinya beras teman-teman, kayak beras biasa kayak gitu. Jadi nanti tinggal dimasak dan cara-caranya sudah ada semua kan teman-teman ini. Untuk cara masaknya, kemudian komposisinya juga ada di sini. Porsinya, cara masaknya. Jadi ini kalau dibawa ke tengah rawa kayak gini buat dimasak cocok banget buat makan ya, karena nasi-nasi kayak gini tuh menggugah selera kayak gitu ya. Oke, kita masak aja ini ya teman-teman. Ini dia hasil masakan kita pakai nasi kebuli ini teman-teman. Jadinya seperti ini nasinya dan harum sekali, menggugah selera. Ini ada topping-topping ikannya ya. Tapi kalau untuk ikan sama ayamnya ini kita bawa sendiri ya teman-teman. Tinggal ditambahin aja karena bumbunya ini udah lengkap. Cuman kalau teman-teman mau tambah asin nanti bisa tambah garam. Jadi bumbunya tanpa garam ini. Jadi kalau mau dikasih ikan atau dikasih ayam nanti tinggal ditambahin aja bumbu penyedap rasanya biar tambah enak. Kita cobain ya teman-teman. Enak banget nih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan yang kita bawa di tempat ini adalah makanan biasa saja teman-teman. Tapi karena tempat dan juga momen seperti ini adalah momen langka, jadi rasanya makanan seperti ini adalah makanan yang sangat nikmat seperti masakan bintang 5. Setelah kita selesai makan dan juga perut sudah kenyang, kita lanjut tarik beranjangnya teman-teman. Di sini Ipung berhasil menaikkan 1 ekor ikan nila kecil-kecil. Setelah beberapa jam kita tidak mendapatkan ikan, akhirnya kita bisa mendapatkan ikan nila. Alhamdulillah kita bisa dapat tambahan lagi kali ini. Walaupun kecil, tetap harus disyukuri. Dapat 1 teman-teman. Kecil, kosong. Jadi tadi kita nggak dapat ikan, dapatnya baru ini nih. Udah berjam-jam tadi soalnya anginnya kenceng banget. Ini pun ikannya kok kayak aneh ya. Ini mujair apa ini? Kayak nggak ada sisinya. Kok aneh banget. Oh, agak cacat ikannya. Unik gitu ikannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada tambahan lagi kita ya. Waktu kita berangkat, kita sempat coba beli lumut teman-teman, karena rencana kita sambil mancing di sini. Tapi sayang, cuacanya kurang bersahabat dan angin cukup kencang. Setelah angin cukup bersahabat, baru kita coba mancing. Teman-teman, ini udah jam 2:30, kita ada dapat tambahan 1 tadi ikan mujahir ya. Ini karena anginnya udah agak nggak terlalu kencang ya blowernya, jadi kita sambil coba mancing. Nah, tadi kita dapat bekal sama lumut molar tuh. Sana mancing tak kasih lumut, nih dikasih lumut sama lumut molar. Jadi kita coba mancing karena cuacanya sudah lumayan bagus. Mudah-mudahan nanti jam mepet kita ada dapat tambahan juga teman-teman. Tapi ini kita coba mancing aja ya. Spot mancingnya agak kurang bagus di sini. Buat beranjang aja paling ya. Tapi kita coba aja. Nih, lumut molar. Kita coba amis apa enggak ya. Kita mancingnya di sini aja sih. Arusnya masih agak deras ini, tapi kalau udah anginnya udah nggak ada. Cuman alhamdulillahnya nggak hujan sih. Mudah-mudahan sampai
nanti sore ya, jam-jam mepet, cuacanya jadi lebih bagus ya, dan kita bisa dapat tambahan ikan. Yuk teman-teman, kita masih berusaha di cuaca yang udah lumayan bagus ini. Kita tarik terus beranjangnya dari tadi, masih belum dapat ikan kita. Cuman sayang banget kan ya kalau cuacanya bagus kayak ini nggak ditarik. Tadi di seberang sana yang gubuk biru itu ada yang dapat lumayan besar tadi, sebesar sendal, ikan nila tadi. Siapa tahu kita kebagian nih. Aduh, masih kosong. Coba kita cek yang sebelah sana aja teman-teman. Ini nih kelakuan beranjang-beranjang yang tidak bertanggung jawab. Ini ceritanya buat ngebom ikan gitu ya, biar ikan ngumpul gitu ya. Udah kayak mancing aja. Ngebom ikan itu kan cuman nunggu ikan lewat ya. Ya mungkin salah satu cara buat biar ikan bisa ngumpul pakai cara-cara seperti ini ya, dikasih bom gitu. Cuman jadi inilah mengganggu, jadi menyampah malah kayak gitu. Nggak apa-apa sih kayak gitu, tapi jangan lupa dibersihin ya teman-teman kalau mau ngebom kayak gitu. Kasian yang punya beranjang. Gitu nah. Aduh. Woi. Anas dapat ikan putih. Lumayan. Akhirnya setelah sekian lama dapat ikan. Di atas 5 jari. Hari semakin sore, cuaca sudah membaik, dan seharusnya kita mendapatkan tambahan ikan di sore ini. Karena biasanya jam-jam mepet seperti ini ikan pada keluar. Kita memang mendapatkan beberapa tambahan ikan teman-teman, tapi hanya ikan kecil-kecil saja. Meskipun cuaca sudah membaik, namun sayang sekali teman-teman, hasil tangkapan kita masih belum memuaskan. Kemungkinan ini juga terjadi di beberapa tempat beranjang yang ada di Rawapening, karena cuaca memang juga tidak bagus untuk hari ini. Karena hari sudah mulai gelap, jadi kemungkinan kita akan segera mengakhiri perjalanan beranjang kita di Gubuk Hanoman. Sambil nunggu jemputan, kita tetap coba tarik beranjangnya teman-teman. Di sini kita masih bisa mendapatkan beberapa ikan kecil-kecil teman-teman. Ya lumayan lah ya, bisa buat tambah-tambahan untuk digoreng ya teman-teman. Hari ini kami berangkat dengan keyakinan langit cerah, air tenang, dan harapan terasa begitu dekat. Di Gubuk Hanoman 4, via Kampung Rawa, kami percaya alam sedang berpihak. Tapi perlahan, angin berubah. Tiupan yang awalnya sejuk menjadi kencang dan menguji keberanian kami. Jaring kami angkat bukan dengan hasil yang banyak, tapi dengan rasa lelah, sabar, dan pasrah. Kami pulang hanya membawa ikan sedikit, namun membawa cerita yang tidak sedikit. Tentang usaha yang tak selalu berbuah harapan dan tentang alam yang harus selalu dihormati. Dari Kampung Rawa, kami belajar, kadang yang kita bawa pulang bukan hasil, tapi sebuah pelajaran. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Karena selama masih berani berangkat, harapan akan selalu ada.